Shalom adik-adik Rocky, gimana kabar hari ini? Sehat ya, sudah siap ya untuk kita beribadah di minggu ini ya. Gimana semuanya kita sebelum memulai ibadah tentu saja kita mau berdoa adik-adik Rocky. Nah, Kak Hana mau ajak adik-adik untuk kita nyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, sungguh-sungguh ya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Fani akan pimpin kita di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk hari ini terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, saat hari ini kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Hana mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Oke, luar biasa semua adik-adik Rocky yang di rumah, dimanapun, bahkan yang saat ini sedang beribadah di ruangan Rocky, semuanya bersuka cita. Puji nama Tuhan ya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke, nah kita mau nyanyi lagu Sukacita Ku Bertemu Dengan Tuhan Yesus. Betul sekali. Tepuk tangannya mana dong? Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Apa dong? Oh senangnya sukacita
Yesus, sekarang kita mau goyang-goyang. Oke, tadi kita sudah bersuka cita ya, sekarang kita mau goyang-goyang. Ya semuanya ayo dong bangkit berdiri, sama-sama nyanyi lagu ini. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke depan, nyanyi goyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Putar ya nanti ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, nyanyi goyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, nyanyi goyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Ayo semua goyang dengan versinya sendiri ya, biar lebih semangat. Sama-sama bilang. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan Putar. bersama-sama. Hati-hati pusing ya. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan Adik-adik yang putar. bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Gimana? Sudah capek? Sudah capek. Sudah capek. Sudah keringat ya. Sekarang saatnya kita mau berikan Persembahan. persembahan. Yesus. Betul sekali. Yuk kita mau berdoa sama-sama yuk. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Bapa, biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau yang suci kuduskan, layakkanlah persembahan kami, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dengan bersuka cita kami memberikan haleluya. Amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Setia Setialah. Ya kan, sambil memberikan persembahan kita goyang-goyang. Jangan lupa adik-adik. Sama-sama bilang. Setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Lagi. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Puji nama Tuhan, semuanya sudah memberikan persembahan. Dan tentu saja Kakak Fani, kita harus mempersiapkan hati kita, telinga kita dan hidup kita untuk mendengarkan dan mendapatkan firman Tuhan. Betul sekali. Yuk, Kak Hana mau ajak kita untuk semuanya boleh menyembah Tuhan.
Shalom anak Eroki, selamat hari Minggu. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Anak-anak semuanya juga sudah diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Sampailah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak semuanya bersuka cita dan sudah tidak sabar ingin mendengarkan firman Tuhan? Maka sebelumnya mari saya ajak untuk setiap anak-anak boleh kita bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur setiap hari Minggu kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga rohani. Biarlah Tuhan sukacita kami penuh oleh karena Engkau. Terima kasih hari ini kami diberi kesehatan dan kekuatan dan diberi anugerah untuk boleh memuji menyembah-Mu. Dan saat ini sampailah saatnya untuk kami mau mendengarkan sabda daripada firman Tuhan. Urapilah kami ya Roh Kudus, supaya saat setiap kami mendengar, kami tidak hanya mendengar dengan telinga kami, tapi kami mau mendengarnya dengan hati kami. Sehingga saat firman disampaikan, hati setiap kami boleh diubahkan. Kami belajar sesuatu untuk boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, siapapun kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati hamba-Mu, supaya apa yang Engkau beri kepada hamba untuk disampaikan kepada anak-anak, semuanya boleh diterima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak semuanya, apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu firman Tuhan kita belajar dari kitab Keluaran, benar. Dan kita sudah mulai masuk kepada tokoh yang baru, yaitu Musa. Betul. Nah, kisah Musa adalah kisah yang luar biasa. Dari kisah Musa, kita juga belajar mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka saya akan menyampaikan lebih lagi mengenai Musa. Karena minggu pertama, minggu ini, dan minggu depan, kita akan terus membahas mengenai Musa. Kenapa kok Musa terus? Oleh karena Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel yang paling besar. Dan kemudian dari hidupnya Musa, Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dikeluarkan dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Suatu janji yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka anak-anak semuanya bisa kita belajar dari kehidupannya Musa, dari mulai kelahirannya. Oleh karena dia mau dipakai oleh Tuhan, sekalipun pada saat itu begitu banyak anak-anak yang harus dibunuh, maka Musa diselamatkan oleh Tuhan. Dan Musa diselamatkan oleh Tuhan, dihanyutkan dari sungai Nil dan kemudian diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Dia dibesarkan di istana sehingga Musa bisa selamat dari segala macam ancaman. Tetapi kemudian hidup Musa mengalami sesuatu pergumulan dan kesulitan hidup. Anak-anak masih ingat yang disampaikan dari minggu lalu? Benar, Musa oleh karena masih sombong, masih merasa bahwa dirinya hebat, dia adalah seorang pangeran Mesir, walaupun dia adalah seorang Ibrani atau bangsa Israel. Tapi oleh karena dia merasa dia membela bangsanya, sehingga dia membunuh orang Mesir. Dan oleh karenanya Musa maka dikejar-kejar untuk agar dibunuh oleh Firaun. Nah, minggu ini kita melanjutkan hidupnya Musa, kisahnya, yaitu saat Musa melarikan diri dari Mesir. Musa pergi ke tanah orang Midian. Di sana akhirnya Musa kemudian menikah dan memiliki anak. Pekerjaan Musa adalah menggembalakan kambing dan domba milik dari ayah mertuanya. Nah, suatu hari Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa untuk pertama kalinya. Di mana itu kita bisa temukan dari firman Tuhan? Maka saya mengajak setiap anak-anak untuk boleh membuka Keluaran pasalnya yang ketiga. Mari anak-anak semuanya, Alkitabnya sudah dipersiapkan ya. Kita membaca Keluaran ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua, mulai ayatnya yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi
tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Minggu lalu pedang roh kita adalah dari Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Saat seseorang bertemu dengan Tuhan, maka kita semua tidak akan mungkin bisa memandang Tuhan. Kenapa? Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan kita masih orang yang berdosa. Sehingga pada saat itu, saat semak duri itu menyala tapi tidak terbakar dan membuat Musa ingin tahu, kok bisa sih ada semak duri itu menyala dengan api tapi dilihat-lihat tidak terbakar. Maka dikatakan firman Tuhan, Musa menyimpang. Artinya Musa datang mau mendekati untuk melihat dengan lebih jelas. Saat itu Tuhan yang tidak menginginkan untuk Musa mati, maka langsung berkata kepada Musa, "Musa, Musa." Musa dipanggil oleh Allah. Anak-anak, tahukah bahwa saat Tuhan memanggil kita, Dia memanggil kita dengan nama pribadi kita. Mungkin Dia akan memanggil Jos, atau bisa jadi Dia akan memanggil Mikaela. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal kita. Saat Tuhan memanggil kita, maka Tuhan itu memiliki rencana atas hidup kita. Sekalipun anak-anak masih kecil, tetapi rencana Tuhan ada dalam setiap kehidupan anak-anak. Demikianlah Musa pada saat itu, saat dia melihat semak duri yang menyala dengan api tetapi tidak terbakar, maka dia sangat kaget. Dan kemudian saat Tuhan menyatakan dirinya dengan memanggilnya, di sanalah terlihat kemuliaan Allah. Begitu terang, begitu kudus, begitu mulia, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, Musa menjadi takut. Takut ini adalah takut yang benar, bukan seperti takut setan, bukan seperti takut dengan tempat gelap, tetapi takut akan Tuhan. Anak-anak semuanya, anak-anak harus lebih takut dengan Tuhan daripada takut dengan semua yang lain. Takut dengan binatang, apapun itu, mungkin binatang melata, mungkin itu adalah cicak, mungkin itu adalah kecoa, apapun itu. Kita boleh takut, tetapi takut kita yang paling harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Karena saat anak-anak memiliki takut akan Tuhan, maka anak-anak semuanya akan bisa tidak melakukan dosa. Kita akan lanjutkan mengenai Musa, dan kemudian Tuhan memberikan suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab kepada Musa. Ingat anak-anak semuanya, saat Tuhan memanggil kita, Dia tidak memanggil kita untuk iseng. Seperti mungkin anak-anak memanggil teman-teman yang lain untuk hanya menggoda atau hanya untuk iseng saja. Mungkin anak-anak pernah kan memanggil teman yang lain, Obaja, kemudian saat Obaja, apa? Anak-anak tidak melanjutkan, tidak ada tujuan, tidak ada pesan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Saat Tuhan memanggil kita dengan nama kita, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada kita. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, "Engkau akan kupakai untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir." Nah, firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai Musa yang masih tidak mau dipakai oleh Tuhan. Ternyata Musa yang adalah seorang pemimpin yang luar biasa, pertamanya dia pernah menjadi seorang yang tidak mau mengambil tanggung jawab. Maka kita akan lanjutkan dengan kita membaca pada Keluaran pasalnya yang keempat. Mari kita buka Keluaran pasal yang keempat.
Saat Tuhan bilang, aku akan memakai engkau, katakanlah kepada bangsa Israel. Maka ayat yang pertama dari pasalnya yang keempat dikatakan demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lihatlah anak-anak, Musa berusaha untuk menolak tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dengan dia berdalil, dengan dia itu ngeles bahasanya. Mungkin anak-anak lebih paham ya. Dengan kemudian dia mencari alasan. Tuhan, nanti orang-orang tidak percaya loh. Masa sih mereka bisa percaya bahwa Tuhan memanggilku dan mempercayakan kepadaku untuk aku datang kepada bangsa Israel dan mengatakan, ayo ikutlah keluar untuk beribadah ke gunungnya Tuhan. Maka Tuhan bilang sama Musa, hei, aku yang memanggilmu itu pasti akan memberikan suatu jaminan kepadamu. Apa itu, kata Musa, supaya orang bisa percaya bahwa Tuhan beneran sungguhan memanggilku. Maka dalam Keluaran pasal yang keempat ini, anak-anak akan mendapati kisahnya. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu Musa? Dan Musa mengatakan, tongkat Tuhan. Anak-anak pernah ya tahu dengan kisah ini. Maka Tuhan bilang, aku akan mengadakan mukjizat dengan tongkat itu. Coba sekarang tongkat itu engkau lemparkan ke tanah. Dan Musa taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa melemparkan tongkat, seketika itu juga tongkat berubah menjadi ular. Dan Musa sangat kaget. Dan kemudian Tuhan bilang, jangan takut, peganglah ekornya, dan saat itu dia akan kembali menjadi tongkat kembali. Maka kemudian Musa memegang ekor dari ular tersebut, dan ular yang awalnya ular kemudian berubah kembali menjadi tongkatnya Musa. Tetapi Musa masih saja menolak dan mencari alasan. Dia bilang, aduh Tuhan, tapi aku ini orangnya gak bisa ngomong. Gak tahu nanti harus bilang apa sama bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan bilang, kalau mereka tidak percaya dengan apa yang engkau lakukan terhadap tongkatmu, sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam saku dari bajumu. Maka Musa langsung memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan saat kemudian dikeluarkan, apa yang terjadi dengan tangannya Musa? Tangannya Musa menjadi putih seputih salju. Dan Musa sangat kaget. Kemudian Tuhan bilang, masukkan kembali dan keluarkan lagi. Kembali menjadi normal. Anak-anak semuanya, mungkin anak-anak suka mendengar kisah ini. Tetapi yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Tetapi kalau kita mau percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan, maka itu tidak hanya bisa dengan kemudian kita, wow hebat sekali, Tuhan bisa lakukan sulap ya. Tidak anak-anak, nyatanya Musa tetap menolak. Dikatakan bahwa Musa tetap, Tuhan, tapi aku ini tetap nggak bisa, siapa sih aku ini? Nanti kalau aku kembali ke sana, aku bisa dikejar-kejar loh. Dan kemudian Tuhan mengatakan, kalau orang masih tetap tidak percaya kepadamu atas apa yang diperbuat dengan tongkat dan dengan tanganmu, maka engkau boleh mengambil air dari sungai Nil yang di Mesir, tuangkan ke tanah, maka seketika itu juga air yang dari sungai Nil akan berubah menjadi darah. Banyak hal-hal ajaib dan mukjizat yang itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Musa tidak baik. Musa masih tetap menolak. Akhirnya Tuhan itu menjadi marah. Tuhan bilang, hei, bukankah orang buta, orang bisu itu adalah aku yang membuatnya. Jadi kalau aku mau memakai engkau, maka engkau akan pasti bisa melakukan apa yang kuperintahkan. Anak-anak semuanya, apa yang bisa anak-anak pelajari dari kisah Musa ini? Anak-anak, kalau setiap kita diberi tanggung jawab oleh orang yang lebih tua, oleh otoritas, apakah itu orang tua, papa dan mama, ataukah itu guru di sekolah,
ataukah itu guru di gereja, maka anak-anak tidak boleh hanya sibuk untuk ngeles dan menolak, atau malas, atau bilang, kayaknya aku nggak bisa nih, meragukan diri sendiri. Oleh karena mengapa anak-anak, setiap orang, otoritas kita, Tuhan, orang tua, guru, hamba Tuhan, kakak-kakak rohani kita, saat memberikan tanggung jawab kepada setiap anak-anak, mereka sudah mengerti terlebih dahulu bahwa anak-anak sanggup melakukannya, sekalipun anak-anak belum percaya diri. Maka Musa akhirnya mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan, bahwa Musa melakukan semuanya bukan karena Musa merasa bisa. Anak-anak semua, kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita merasa, oh kayaknya aku bisa deh. Tidak demikian anak-anak Eroki, tetapi saat kita mau melakukan sesuatu, kita mengerti siapa yang menyuruh kita, siapa yang memerintahkan kita, siapa yang percaya kepada kita. Kalau papa mama menyuruhmu melakukan sesuatu, maka artinya orang tuamu percaya kepadamu. Kalau Tuhan menyuruh dan memerintahkan untuk Musa menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Musa tidak usah melihat dirinya yang kayaknya nggak pintar ngomong, yang sepertinya tidak percaya diri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Maka sekali lagi, apa yang kita bisa pelajari dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita bahas setiap hari Minggunya melalui firman Tuhan, apa itu anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? Bunda sudah pernah menyampaikannya bahwa setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan, dia harus selalu akan dididik oleh Tuhan. Sebelum, menjadi sesudah. Before and after. Bapak Abraham sebelum dipanggil Tuhan adalah seorang yang bukan seperti Bapak Abraham, seperti saat sudah mengikuti perintah Tuhan. Kemudian demikian juga dengan Ishak, demikian juga dengan Yakub, demikian juga dengan Yusuf, dan begitu juga dengan yang namanya Musa. Musa yang awalnya sepertinya merasa diri hebat, tapi kemudian dia menjadi takut dan melarikan diri. Dan saat kemudian Tuhan datang menyuruh Musa, Musa merasa diri kecil, tidak pintar ngomong, takut untuk kembali ke Mesir. Tetapi sekarang Tuhan ingin supaya Musa tahu, kamu tidak perlu merasa akan dirimu sendiri, tapi percayalah kepada aku, Tuhan yang memerintahkan dan memanggilmu. Maka anak-anak semuanya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi suatu pelajaran bagi anak-anak untuk anak-anak bisa hidup menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan buru-buru berkata tidak, jangan buru-buru meragukan diri sendiri. Saat orang tua mempercayakan diri, saat guru-guru mempercayakan tanggung jawab kepada anak-anak, anak-anak berani untuk berkata ya, sekalipun mungkin anak-anak belum merasa bisa. Tetapi saat kita percaya kepada siapa yang memanggil kita, yaitu Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan memberi semua apa yang kita butuhkan. Apakah itu kecerdasan, apakah itu kemampuan, semua yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan suruh, maka itu semua akan diberikan kepada kita. Maka pedang roh pada minggu ini kita akan dapatkan dari Keluaran pasal yang keempat. Mari semua anak-anak boleh dibuka firman Tuhannya. Ayatnya yang keberapa? Apakah anak-anak bisa mengira-ngira? Ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal keempat, ayat yang ke-12. Inilah pedang roh pada minggu ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Mari sekali lagi kita ucapkan bersama dengan keras dan lantang, dan kita mau untuk menghafalkan firman Tuhan ini supaya dari firman Tuhan ini kita juga bisa mempraktekannya dalam setiap kehidupan kita. 2, 3. Keluaran 4 ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau
apa yang harus kau katakan. Amin. Kiranya setiap anak-anak dengan penuh rela hati mau untuk semakin dididik dan mau untuk semakin dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sip. Oke, adik-adik Rocky, tadi kita sudah sama-sama mendengar tentang kisah siapa minggu ini, Kak? Masih Musa. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita duduk. Boleh ya? Boleh ya? Ya semuanya duduk, bangkit berdiri, sama-sama nyanyi lagu ini. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Putar ya nanti ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Ayo semua goyang dengan versinya sendiri ya, biar lebih semangat. Sama-sama bilang. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Hati-hati pusing ya. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan Adik-adik yang putar. bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah mau selesai ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita mau menerima doa berkat. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekalian, bukankah ibadah kita pada minggu ini luar biasa? Mengapa? Karena Allah yang kita sembah berada bersama dengan kita, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang spesial. Anak-anak sudah bersuka cita, penuh dengan joy yang daripada Tuhan. Anak-anak sudah bertemu dengan semua keluarga rohani, dengan teman-teman, dengan kakak-kakak dari Eroki, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan sudahi ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak yang di gereja atau di rumah dan di mana saja yang sedang mengikuti ibadah, engkau harus berdiri. Kemudian angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu hadapan Tuhan, lihatlah ke atas, pejamkan matamu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya setiap anak-anak boleh dipakai oleh Tuhan dalam setiap apapun yang anak-anak lakukan. Baik saat anak-anak menjadi anak-anak di rumah, ataupun anak-anak siswa-siswi di sekolah, ataupun saat anak-anak berelasi berteman dengan semua teman-teman yang lainnya. Kiranya anak-anak senantiasa diberi kebijaksanaan bahwa anak-anak adalah utusan-utusan dari kerajaan Allah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulanglah dengan anugerah Allah Bapa, cinta kasih kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan indah bersama dengan Allah Roh Kudus, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Tuhan, kita sudah selesai ibadahnya. Siapa hari ini yang bersuka cita? Adik-adik bersuka cita? Bersuka cita. Jadi Kak Hana dan Kak Fani mau bilang Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.